Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Santri Cyber, channel yang membuat cerita-cerita Islami dalam format cerita bergambar. Mudah-mudahan dari video-video yang kami buat, teman-teman semua bisa mendapatkan inspirasi, hidayah, ataupun sekedar pengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kita kali ini akan membahas tentang kisah 10 kelompok manusia saat hari pembalasan. Tapi seperti biasa, sebelum dimulai, ada baiknya teman-teman klik subscribe, like, dan komentar dulu video ini. Jangan lupa juga untuk men-share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Pada saat sangkakala ditiup, pada tiupan pertama, maka berguncanglah bumi dan langit. Pada saat itu juga, maka semua makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, akan merasa panik dan ketakutan. Bumi berguncang dengan guncangan yang dahsyat dan gunung-gunung beterbangan. Kemudian pada tiupan kedua, maka seluruh makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Baik itu manusia, jin, bahkan malaikat. Bahkan dikisahkan malaikat Israel juga akan mati pada tiupan kedua ini. Dan kemudian pada tiupan ketiga, Allah akan membangkitkan seluruh makhluk untuk dihisab dan dimintai pertanggungjawabannya ketika hidup di dunia. Saat dibangkitkan, manusia akan dikelompokkan menjadi berkelompok-kelompok dengan berbagai macam rupa dan bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan amal ibadahnya. Hal ini tertera dalam hadis berikut ini. Pada suatu ketika, Muaz menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan tentang makna firman Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Quran Surat An-Naba ayat 18. Mendengar pertanyaan tersebut, seketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendadak menangis terseduh-seduh hingga pakaiannya basah karena air matanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Muaz, pertanyaanmu sangat dalam tentang urusan yang sangat penting. Saat itu umatku dihimpun menjadi beberapa kelompok. Nah, berikut 10 kelompok yang membuat Rasulullah SAW menangis terseduh-seduh. Kelompok pertama, umatku dibangkitkan dari kubur tanpa tangan dan kaki. Hal itu disebabkan pada semasa hidupnya ia selalu mengganggu dan menyakiti tetangganya. Keadaan seperti itu adalah balasan bagi mereka, dan neraka adalah tempat kembali mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh kita untuk saling berbuat baik. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Kelompok kedua. Kelompok kedua ini adalah mereka yang dibangkitkan dari kubur dalam keadaan berbentuk seperti babi hutan. Ini dikarenakan mereka semasa hidupnya yang suka mengabaikan sholat, meremehkannya atau lalai dalam sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Kelompok ketiga. Kelompok ketiga yaitu umatku dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan perutnya membesar bagaikan bukit, penuh ular dan kalajengking. Mereka seperti keledai. Hal itu dikarenakan akibat dari perbuatannya yang suka menangguhkan pembayaran zakat. Neraka adalah tempatnya. Kelompok keempat. Kelompok keempat ini dibangkitkan dari kubur dengan mulut mengeluarkan darah segar. Ini akibat dia suka berdusta dalam jual beli.
Itulah balasannya, dan neraka adalah tempat tinggalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Quran Surat Al-Imran ayat 77. Kelompok kelima. Mereka dari umatku itu bangkit dari alam kuburnya dengan bentuk angin berbau busuk di antara manusia. Ini akibat suka merahasiakan perbuatan maksiat kepada masyarakat. Takut terbongkar, namun tidak ada rasa takut terhadap Allah. Itulah balasan untuk mereka, dan neraka adalah tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi, dan adalah Allah maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nisa ayat 108. Kelompok keenam adalah mereka yang dibangkitkan dari alam kubur dengan tidak memiliki lidah, darah, dan nanah mengalir dari rongga mulutnya. Hal ini diakibatkan karena mereka suka menyembunyikan persaksian yang benar. Itulah balasan bagi mereka, dan neraka adalah tempatnya. Kelompok ketujuh. Mereka dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan terjungkir, kepala di bawah dan kaki di atas. Ini adalah hukuman bagi mereka yang berbuat zina dan mati dalam keadaan tidak bertaubat, dan tempatnya adalah neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Kelompok ke-8. Mereka dibangkitkan dari alam kubur dengan wajah hitam, bola matanya biru, dan perut penuh dengan bara api. Ini karena mereka suka menyantap harta anak yatim dengan cara yang tidak sah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Kelompok ke-9 adalah mereka yang dibangkitkan dari alam kubur dengan marah dan hati yang buta. Giginya terlihat seperti lembu jantan, bibirnya menjulur ke dada, lidahnya memanjang sampai perut, bahkan ada yang sampai ke paha, sementara kotorannya mengalir dari perut mereka. Inilah rupa bagi mereka para pemabuk yang suka mabuk-mabukan, dan tempat yang layak bagi mereka adalah neraka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Kelompok ke-10. Mereka dibangkitkan dari kuburnya dengan wajah bercahaya seperti sinar bulan purnama, melewati sirat al-mustaqim secepat kilat menyambar angin, seraya terdengar suara dari sisi Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang melakukan amal kebajikan, menjauhi segala kemaksiatan, rajin memenuhi panggilan sholat, dan mati sesudah bertobat. Maka ganjaran mereka adalah pengampunan, rahmat, dan ridho serta surga dari Allah Ta'ala. Allah menegaskan bahwa kita jangan merasa dan mengklaim diri suci, karena Allah sajalah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa dan yang tidak. Sementara Allah juga tahu siapa diri kita
sejak dari awal penciptaan, ketika masih berupa janin di rahim ibu kita, hingga kita dewasa. Namun, ia juga mengingatkan kita tentang ampunannya yang luas. Muhasabah atau menghisab, menghitung atau mengkalkulasi diri adalah satu upaya bersiap siaga menghadapi dan mengantisipasi yaumul hisab atau hari perhitungan yang sangat dahsyat di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan bekal apa yang dipersiapkannya untuk hari esok atau kiamat. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Quran surat 59 ayat 18. Demikianlah keadaan manusia ketika menjelang hisabnya. Maka dari itu, mari kita jauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita semua agar kelak di hari kiamat kita mendapat perlindungannya. Amin ya robbal alamin.